Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali dengan Daily Devotion kita pagi hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama mengenai hidup yang berakar di dalam Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kisah seorang Daniel yang terambil dari Daniel 6 ayat 6 dengan bunyi, "Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Saudara yang terkasih, apa yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan lain? Tahukah saudara bahwa yang membedakan kita dengan kepercayaan-kepercayaan lain itu adalah tujuannya? Ya, kalau tujuannya kita itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang menjadi tujuan kekristenan. Nah, untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus berakar di dalam Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar 3 hal bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berakar di dalam Kristus dan bisa serupa dengan Kristus. Kita akan lakukan 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar untuk mendisiplin diri kita di dalam bersekutu. Ya, Daniel 6 ayat 6 dikatakan bahwa orang-orang yang tidak suka dengan Daniel tidak menemukan kesalahan apapun pada Daniel kecuali ibadahnya. Ya, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya kalau ibadah itu bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi kenapa itu menjadi salah? Karena mereka tidak suka dengan Daniel sehingga kebenaran diputarbalikkan menjadi suatu ketidakbenaran atau kesalahan. Tetapi kita bisa melihat Daniel kesetiaannya di dalam hal beribadahnya tidak pernah dilupakan ataupun ditinggalkan oleh Daniel. Daniel tetap bertekun. Alkitab mencatat, bahkan dikatakan dia 3 kali sehari berdoa. Ya. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 25 juga dikatakan bahwa jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi justru harus semakin giat melakukannya. Itu hal yang pertama. Untuk hal yang kedua, kita harus mendisiplin diri kita di dalam hal berdoa. Seperti halnya tadi, Daniel 6 ayat 11 mengatakan bahwa dia 3 kali sehari berdoa kepada Tuhannya. Di sepanjang kehidupannya dia setia melakukannya. Hal yang ketiga, kita harus berdisiplin untuk membaca firman Tuhan. Nah, kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Karena melalui pembacaan firman Tuhan, kita dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita lakukan. Kita bersyukur karena gereja kita sudah menerapkan ketiga hal ini ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa di dalam hal berdoa, beribadah, dan membaca firman Tuhan saat ini sedang digalakan di tengah-tengah gereja kita bagi sidang jemaat yang ada di gereja kita. Dan mari supaya kita bisa hidup berakar dan menjadi serupa dengan Kristus, mari kita lakukan ketiga hal ini. Kita mulai belajar, mungkin yang belum melakukannya mungkin akan sulit, tetapi kita mau belajar untuk taat kepada perintah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah mengingatkan kami akan pentingnya di dalam hidup ini kami bersekutu. Kami menaikkan doa kami sebagai hubungan yang intim dengan pencipta kami. Dan kami boleh membaca kebenaran firman-Mu yang akan menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tolonglah kami Bapa tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.